Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ya, bertemu lagi dengan Usyunita di pelajaran AI ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bersikap, toleransi, dan simpati. Nah, sebelum itu, Ustazah akan bertanya, kira-kira apa itu toleransi ya? Ya, siapa yang tahu? Ya. Toleransi kepada sesama. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Nah, di sini Sunita sudah menuliskan kira-kira kegiatan apa aja sih yang termasuk dalam sikap toleransi. Nah, di sini ada menghormati pilihan orang lain. Ya, misal di sini adalah pilihan agama. Ya, untuk pilihan agama, kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena agama itu adalah menyangkut tentang keyakinan masing-masing. Setiap orang memiliki hak untuk memilih agama, keyakinan, sekolah, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh melarang atau mengganggu pilihan mereka. Dan kita juga tidak boleh memaksakan pilihan kita kepada mereka. Seperti itu. Karena kita hidup di Indonesia ya teman-teman. Dan Indonesia adalah negara yang majemuk. Apa itu majemuk? Majemuk adalah beraneka ragam. Penduduknya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, dan agama. Nah, di sini perilaku toleran harus kita terapkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan beragama. Kita tidak boleh dolim terhadap penganut agama lain dan tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, bagaimana sih mempraktekkan perilaku toleransi? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Nah, sikap ini diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Nah, setiap pemeluk agama harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beragama. Poin yang kedua adalah saling menolong tanpa memandang agama maupun suku. Bagaimana cara mempraktekannya teman-teman? Ya, cara mempraktekannya adalah kita sering mengadakan kerja bakti. Nah, ketika ada kerja bakti, kita ikut berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut. Bukannya kita menarik diri dalam kehidupan sosial. Nah, terus membantu mereka yang terkena musibah. Walaupun kita itu berbeda suku, tetapi ketika teman kita, saudara kita terkena musibah, kita wajib untuk membantunya. Terus membantu korban kecelakaan. Nah, di sini kita juga tidak bisa membeda-bedakan suku ataupun agama. Terus memberikan sedekah kepada yang miskin. Nah, di sini juga kita tidak boleh pilih-pilih, harus ikhlas dan harus sama rata dalam membantu. Poin yang ketiga adalah memahami setiap pekerjaan yang ada di masyarakat. Nah, di sini perbedaan tidak boleh dianggap sesuatu yang memisahkan. Nah, karena kalian tahu nggak teman-teman bahwa perbedaan itu adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena ketika kita bersyukur, maka kita akan bisa berperilaku toleransi.
Dan toleransi itu dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Jadi, perbedaan yang ada akan dihormati dan dihargai. Nah, di sini kan sudah pernah Ustazah bahas pada surat Al-Kafirun di bab pertama. Itu adalah contoh surat yang membahas tentang indahnya hidup bertoleransi, terutama dalam beragama. Ya, salah satu isinya adalah dalam surat Al-Kafirun, yaitu setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Terus setiap pemeluk agama harus saling bertoleransi antar umat beragama. Seperti itu. Nah, di sini ada saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sikap ini ditunjukkan dengan cara tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Itu tadi sudah Us terangkan satu persatu. Nah, ini ada sudah Us terangkan ya. Sikap ini dapat dipraktikkan seperti kerja bakti, membantu mereka yang terkena musibah dan sebagainya. Terus tadi poin yang kedua, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Toleransi dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Masyarakat yang saling menghormati tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Mereka akan selalu menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Ya, untuk poin yang kedua kita akan membahas tentang sikap simpati. Apa itu simpati? Ya, simpati adalah keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, di sini ada beberapa poin juga bagaimana kita menumbuhkan sikap simpati. Nah, simpati itu sama saja dengan peduli ya teman-teman. Jadi kita itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, di sini beberapa contoh simpati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada ketika saudara sakit, apa yang kita lakukan? Ada menjenguk, membantu menyembuhkan. Yang kedua, teman memenangkan kejuaraan. Nah, ini biasanya ketika teman kita memenangkan kejuaraan, beberapa orang ada yang merasa iri ya teman-teman, tapi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Yaitu adalah memberikan ucapan selamat dan kemudian memberikan dukungan. Nah, supaya teman kita yang sedang melakukan kejuaraan itu merasa senang. Nah, terus yang ketiga, teman dalam kesulitan. Nah, teman dalam kesulitan, ketika kita sedang memiliki teman sedang kesulitan, kita jangan lantas berbahagia, tetapi bagaimana kita ikut membantu kesulitannya sebisa kita. Ya, seperti itu. Itu adalah contoh simpati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada lagi cara menumbuhkan rasa simpati. Nah, jadi rasa simpati yang kita miliki itu bisa kita tumbuhkan dengan cara apa? Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Nah, di sini beda ya teman-teman, memiliki rasa ingin tahu dengan ikut campur urusan orang lain itu beda. Memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain itu contohnya adalah bersahabat dengan baik dan membantu teman yang sedang kesusahan. Itu adalah cara kita agar kita itu menumbuhkan rasa simpati di dalam diri kita. Ketika kita bersahabat dengan baik dengan seseorang, maka ketika sahabat kita sedang
mempunyai kesulitan, kita akan ikut merasakan sulit juga, dan lantas kita secara tidak langsung akan ikut membantu tanpa harus dipaksa. Yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, di sini kita dilarang berprasangka buruk. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, tetapi berprasangka baiklah kepada orang lain. Yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Dengan mendengarkan cerita orang lain, kita secara tidak langsung mendekatkan diri kepada teman kita, maka akan mudah menumbuhkan sikap simpati. Ya. Oke, sekian materi dari Usyunita untuk hari ini. Ya, selamat belajar ya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Selalu semangat belajar, semangat mengaji, jangan pernah tinggalkan ibadah kalian ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.